Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai daya tampung dan akreditasi di Universitas Gadjah Mada. Jadi buat kalian yang mungkin nanti pengen ngedaftar senam PTN, SBMPTN atau UM udah ada perkiraan nih, ternyata segini nih daya tampung dan juga akreditasi beberapa jurusan yang ada di UGM. Nah, buat sekedar informasi, jadi untuk jurusan yang aku sebutin ini kebanyakan jurusannya adalah yang sarjana ya atau S1. Oke, langsung aja kita lihat yang pertama dari Fakultas Geografi. Nah, dari Fakultas Geografi ini yang pertama ada Geografi Lingkungan, terus juga ada Kartografi dan Penginderaan Jauh, dan ada Pembangunan Wilayah. Nah, untuk jurusan yang pertama, kedua, dan ketiga ini akreditasinya sama-sama unggul. Untuk kelompok ujiannya nih, semisal nanti kalian mau SBMPTN atau UM, maka rumpun yang harus kalian ambil adalah rumpun atau kelompok ujian Saintek. Nah, untuk daya tampungnya sendiri, si Geografi Lingkungan membuka 120 kursi, untuk Kartografi dan Penginderaan Jauh 100 kursi, sedangkan untuk Pembangunan Wilayah sebanyak 80 kursi. Nah, gimana nih? Udah ada persiapan belum buat jadi mahasiswa UGM? Oke, kita next yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang pertama ada akuntansi, lalu ada ilmu ekonomi dan manajemen. Nah, untuk ketiganya ini masuk ke dalam rumpun atau kelompok ujian Soshum. Jadi buat kalian yang nanti mungkin pengen masuknya dari jalur SBMPTN, jangan lupa untuk ambilnya yang Soshum ya teman-teman ya. Nah, untuk akreditasinya gimana sih? Jadi untuk akreditasinya, bagi jurusan akuntansi dan manajemen itu mereka sudah memiliki akreditasi unggul. Sedangkan untuk jurusan ilmu ekonomi mereka sudah mengantongi akreditasi A. Nah, daya tampungnya nih, jadi untuk si akuntansi, si UGM menyediakan daya tampungnya sebesar 150 kursi, untuk ilmu ekonomi 90 kursi, dan untuk manajemen 130 kursi. Oke, kita beranjak ke fakultas yang berikutnya, yaitu ada si Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau mungkin yang biasa kita kenal dengan MIPA. Nah, jadi kalau si MIPA ini tentunya kelompok ujiannya Saintek ya teman-teman ya. Yang pertama ada Elektronika dan Instrumentasi, ini akreditasinya sudah unggul, daya tampungnya sebanyak 70. Kalau si Fisika dan Geofisika, akreditasinya ini sudah A semua. Kalau Fisika daya tampung 70, sedangkan si Geofisika daya tampungnya ini 60 aja. Nah, berikutnya ada ilmu aktuaria nih teman-teman. Jadi kalau si ilmu aktuaria, akreditasinya sudah mendapatkan nilai baik dan daya tampung totalnya itu sebanyak 40 kursi aja nih. Nah, kalau dilihat dari tabelnya kayaknya paling dikit ya si ilmu aktuaria ini. Oke, kita next ke jurusan yang berikutnya, ada si ilmu komputer, kimia, dan matematika. Untuk ketiganya ini mereka sudah mendapatkan akreditasi unggul. Nah, untuk si ilmu komputer, si UGM menyediakan daya tampung total 70, kimia 140, dan matematika 80. Nah, gimana nih? Dari tadi udah lihat ya daya tampung dan akreditasinya, semoga udah nggak bingung lagi nih mau milih yang mana. Nah, kalau kalian masih bingung, kita lanjut dulu. Yang berikutnya ada si Fakultas Ilmu Budaya. Nah, untuk si ilmu budaya ini, kelompok ujiannya adalah kelompok ujian Soshum ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian nih yang udah dari jurusan IPS bisa diperkuat lagi belajarnya. Siapa tahu kalian pengen masuk ke salah satu jurusan yang aku tampilin. Oke, kita langsung aja. Jadi dari beberapa jurusan ini ada antropologi budaya, ada arkeologi, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Prancis, bahasa dan sastra Indonesia, dan juga sejarah. Semuanya ini sudah memiliki akreditasi A. Nah, ini nggak usah bingung nih kalau akreditasinya sama-sama bagus ya, A semua. Nah, kalau untuk daya tampung totalnya gimana? Jadi untuk antropologi budaya, si UGM menyediakan 80 kursi. Untuk arkeologi ada 40 kursi, sastra Arab dan bahasa Inggris, sastra Inggris ya, sama-sama sastra, itu mereka menyediakan 55 kursi. Nah, untuk sastra Perancis 30 kursi, bahasa dan sastra Indonesia 75 kursi, dan untuk si sejarah 45 kursi. Oke, kita next ke fakultas yang berikutnya, yaitu ada si Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, jadi untuk
Si ilmu sosial dan politik yang aku tampilin ini kelompok ujiannya ini masuk ke Sosum semua ya teman-teman ya. Dan untuk akreditasinya juga sudah mengantongi akreditasi A nih. Bagus banget nggak sih? Nah, jadi yang pertama untuk ilmu hubungan internasional, si UGM menyediakan daya tampung total sebanyak 80. Untuk ilmu komunikasi sebanyak 75, untuk manajemen dan kebijakan publik, lalu ada pembangunan sosial dan kesejahteraan, ada juga politik dan pemerintahan dan sosiologi, ini sama-sama disediakan 75 nih daya tampungnya. Wah, makin banyak pilihannya ternyata ya kalau kita mau masuk ke UGM. Oke, kita next ke fakultas yang berikutnya. Oke, jadi fakultas yang berikutnya ini adalah pertanian. Ada beberapa prodi atau jurusan. Yang pertama ada agronomi, lalu ada aquacultur, budidaya perikanan, ada ekonomi pertanian dan agribisnis, ada ilmu tanah, ada manajemen sumber daya akuatik, ada mikrobiologi pertanian, dan ada penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, untuk ketujuh jurusan yang aku tampilin ini, mereka masuknya ke dalam kelompok ujian Saintek, dan untuk akreditasinya ini mereka sudah mengantongi keseluruhannya, sudah memiliki akreditasi A. Nah, daya tampungnya gimana? Oke, langsung kita ulas. Jadi si agronomi ini disediakan daya tampung sebanyak 80 kursi. Kalau si aquacultur, budidaya perikanan dalam kurung, daya tampungnya sebanyak 60 kursi aja nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk ekonomi pertanian dan agribisnis ada 80 kursi. Ilmu tanah 60, manajemen sumber daya akuatik 60, mikrobiologi pertanian 35, dan untuk penyuluhan dan komunikasi pertanian ini sebanyak 40 kursi aja. Oke teman-teman, kita next nih ke fakultas yang berikutnya, ada si fakultas teknik. Yang pertama ada perencanaan wilayah dan tata kota, lalu teknik fisika dan geologi, teknik fisika dan teknik geologi, ini mereka sudah memiliki akreditasi A. Sedangkan untuk arsitektur, teknik elektro, dan teknik geodesi, akreditasinya adalah unggul. Nah, buat kalian yang mau milihnya teknik biomedis, untuk akreditasinya adalah minimum atau masih dalam proses akreditasi. Nah, untuk daya tampungnya, arsitektur 80, perencanaan wilayah dan kota juga sama. Untuk teknik biomedis 40, teknik elektro 80, teknik fisika 100, teknik geodesi 140, dan teknik geologi sebanyak 120 kursi aja. Oke, kita next selanjutnya. Nah, untuk yang berikutnya ini ya teman-teman masih berasal dari teknik nih, fakultas teknik. Karena memang si fakultas teknik ini memiliki banyak jurusan. Nah, untuk yang berikutnya ini ada si teknik industri, teknik kimia, teknik mesin, teknik nuklir. Keren banget ya. Lalu ada teknik sipil, teknologi informasi, dan ada teknik infrastruktur lingkungan. Nah, untuk ketujuhnya ini kelompok ujiannya adalah Saintek. Untuk akreditasinya ini yang teknik industri, kimia, mesin, sipil, dan teknologi informasi sudah memiliki akreditasi unggul. Sedangkan teknik nuklir ini akreditasinya sudah A, dan untuk teknik infrastruktur lingkungan ini sudah memiliki akreditasinya adalah baik. Nah, untuk daya tampungnya gimana? Jadi untuk teknik industri 110, teknik kimia 150, teknik mesin 140, teknik nuklir 50, teknik sipil 180, teknologi informasi 80, dan teknik infrastruktur lingkungan sebanyak 40 aja. Wah, kayaknya dikit banget ya dibanding dengan si jurusan yang lain. Nah teman-teman semua gimana nih, udah lihat kan beberapa program studi yang ada di UGM beserta dengan daya tampung dan juga akreditasinya. Kurang apa lagi sih informasinya? Yuk buruan dipilih sebelum nanti udah keburu pendaftaran tahun 2022. Nah nanti dipertimbangkan lagi ya teman-teman ya, dipikir secara matang mau masuk ke jurusan yang mana. Nah buat semuanya yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.